Jadi kalau masalah gagalan transfer, ya enggak gitu loh. Enggak perlu enggak terlalu gagal karena kita akan masih banyak posisi lain yang kita butuhkan gitu loh. Enggak cuma tengah doang, tengah kita udah banyak loh ini. Kecuali ya tengah kita tuh cuma Pogba doang, yang lainnya junior semua. Oke. Kan ini masih banyak ini. Jadi Juventini Bang ya kan. Dia kan juga apa namanya namanya besar di Juventus ya kan. Dulu siapa sih yang tahu Pogba ya kan. Nama besar di Juventus. Terus satu-satunya tim yang mau menerima Pogba saat dia akhirnya berada di fase surut ya cuma Juventus. Siapa lagi waktu dibuang ini siapa yang mau ngambil selain Juventus gitu ya, cuma Juventus. Compare nih ada sedikit topik bahwa kita ini di tahun medio 2006 sampai sekarang itu ternyata kan sudah 3 kali bermain di Liga top doang gitu ya, Liga dan Piala Liga itu Coppa Italia, tidak bermain di Eropa. Jadi di musim itu kita ibaratnya tanda kutip fokus lah ya di Liga gitu. Nah itu terjadi di musim 2007-2008 di mana itu adalah musim pertama kita naik ke Serie A setelah juara Serie B, juara. Halo teman-teman Suara Juventini, penonton setia Suara Juventini, selamat malam. Kembali lagi bersama gue, host Genta Ripta, dan malam ini gue akan membawakan topik Suara Juventini yang pastinya ya oke lah buat ngisi waktu-waktu kita menunggu Liga 2023-2024 dimulai ya Serie A. Nah malam ini nih gue mau kenalin dulu dua narsum gue ya, yang ya udah pernah live juga lah bareng gue ya. Ada Bro Adi, malam Bro. Malam, selamat malam para pecinta Suara Juventini. Perkenalkan gue Adi dari Tangerang. Sip, mantap, baju juga mantap itu. Ada yang berikutnya adalah Brother Ricky. Selamat malam Ki. Halo teman-teman Suara Juventini, ketemu lagi kita. Pembahasannya cukup menarik, jadi stay tune. Ricky dari Taman Mini. Sip, ada dari Tangerang, ada dari Taman Mini. Oke. Teman-teman Suara Juventini, jangan lupa sebelum mulai gue juga mau gak bosan-bosan ngingetin lah buat kalian support terus channel ini dengan subscribe, share juga ke teman-teman kalian yang sama Juventini atau yang bukan Juventini juga gak apa-apa di share. Nah yang penting juga kalian boleh komen-komen nih di setiap video kita biar kita dapat masukan yang berarti juga buat teman-teman. Oke, nah malam ini gue ada topik dengan beberapa subbahasan. Yang pertama gue mau ngajak teman-teman ngobrol soal preseason. Preseason ini kan kita sudah mulai ya di minggu ini, dan gue nggak tahu apakah klub lain di Italia juga akan memulai di minggu ini. Tapi Juventus di minggu ini sudah memulai preseasonnya. Nanti kita akan bahas. Berikutnya juga nanti gue mau masuk ke soal Mercato. Nah Mercato ini menjadi seksi sekali perbincangannya ya kalau lagi bulan-bulan seperti ini. Nah Mercato ini ada yang bisa dibilang fail di Juventus. Nah, kita akan bahas nanti siapa aja sih yang fail untuk datang ke Juventus musim ini. Berikutnya, gue juga punya cerita tentang Paul Pogba. Paul Pogba kemarin itu kan sempat main ke Arab Saudi ya. Nah, ada rumor-rumor katanya Pogba itu sebenarnya berniat pindah ke klub yang memang isi juga ada pemain Prancisnya. Nah, tapi nggak tahu gimana, nanti kita bahas juga bareng Adi dan juga Ricky. Terakhir, gue masih ada prediksi dulu. Prediksi nanti kalau memang akhirnya Pogba bertahan di Juve, kira-kira siapa sih yang akan menemani dia di tengah. Dan yang terakhir gue punya perbincangan soal ya kita harus terima bahwa UEFA kemarin kan juga udah kasih konfirmasi ya bahwa Juve ini kelihatannya kemungkinan besar akan dicoret 100% dari kompetisi Eropa, di mana mestinya Juve main di Conference League ya, tapi Conference League pun yang merupakan kasta terendah dari ajang kompetisi Eropa pun Juve juga sudah dicoret. Nah kita akan bahas sedikit gimana nanti sepak terjang di musim baru tanpa kita bermain di Eropa. Oke, kita mulai aja langsung ya. Bro Ricky, Bro Adi siap? Oke. Ya, kita mulai saja. Nah, yang pertama nih gue mau cerita soal preseason. Jadi kan memang minggu ini seperti tadi gue bilang di awal, Juve memulai preseason untuk Serie A 2023 dan 2024, di mana pemain-pemain yang udah bergabung, kalau gue cek sih di media sosial, memang pemain-pemain yang di bulan Juni kemarin tidak membela tim nasional gitu ya. Gue lihat ada Locatelli, ada Bremer, ada Ini Junior, gue lihat terus ada Mattia Perin dan sebagainya, termasuk Pogba. Kemarin dia udah datang duluan bareng Di Siglio, bareng siapa yang Vlahovic juga gitu. Nah kalau menurut lo pada nih dari Adi, gimana pendapat lo soal preseason? Seneng kan ketemu lagi Juve? Sebentar lagi kita akan nonton preseason, atau lo punya sebuah pandangan yang berbeda dengan saya? Kalau saya sih ya di awal masih bahagia dong kita, karena kan bentar lagi nonton Juve lagi. Gimana Di? Kalau dari muka-muka para pemain ya, terus juga apa namanya, benar-benar antusias gitu untuk menatap musim baru, di mana musim lalu banyak pro kontra, banyak kasus-kasus yang nggak penting, banyak permasalahan yang ya nggak sampai sekarang nggak selesai-selesai. Dan musim ini kelihatan muka-muka para pemain lebih
lebih wise, lebih ceria, lebih menikmati. Walaupun ya baru pertama kali baru nyampe ke J Medical gitu, lihat oh muka-muka pada fans juga semangat-semangatnya. Ada ya kita tahu lah pemain-pemain yang musim lalu cuman jadi di Juventus pada pulang. Wah itu benar-benar kayak Juve menyambut R7 kembali itu. Jadi benar-benar antusias yang luar biasa ngebuat atmosfer di J Medical tadi tuh luar biasa gitu. Tapi di satu sisi kan ini kan awal ya, awal musim ya. Allegri juga harus mempersiapkan timnya juga kayak gimana. Belum nanti kita beberapa hari lagi tim harus terbang ke Amerika kan untuk pertandingan pertama kita lawan Barcelona kalau nggak salah ya di tanggal 23 untuk uji coba ya. Ini buat pemanasan sebelum kita tanggal 21 menghadapi Udinese. Jadi selama 2 bulan persiapan terus juga dihibur dengan ya mungkin pemain-pemain di pada kembali ya kita nonton lagi akan nonton Arthur berseragam Juventus, McKennie, Zakaria, Desilio, Pogba itu pemain-pemain yang dinantikan Juventus ini kan mungkin ya karena kita nggak pernah nonton mereka di musim lalu gitu. Nah gitu ini menurut gua benar-benar suasana yang bagus. Semoga ya hasil season ini emang buat positif lah buat Juventus minimal kita punya insight permainan baru ya nggak mau nonton gitu kayak musim kemarin. Ya, persiapan 2 bulan ke depan ya bersih ya, hampir bersih lah bisa dibilang, dan kita akan ada preseason ke USA lawan Milan, Barcelona, Madrid kalau nggak salah. Gimana Ki? Oke, akhirnya kita bertemu lagi dengan season baru walaupun ya masih 2 bulan ke depan. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat dinanti-nantikan karena akhirnya setelah sekian lama melihat Instagramnya Juventus hanya ya cuman sekelewat info-info kayak cuma merchandise dan lain-lain. Akhirnya kita bisa melihat wajah-wajah para pemain lagi dan mereka terlihat fresh banget. Benar kata Bang Adi tadi, fresh banget, ceria banget ya kan. Ya mungkin karena habis liburan ya kan, jadi hawa liburannya masih berasa. Tapi harusnya sebagai pemain profesional harusnya sudah mulai menata lagi kira-kira untuk setahun ke depan apa yang akan mereka lakukan, menjaga kondisi, kebugaran dan lain-lain. Gue berharapnya sih musim ini jauh lebih baik daripada musim lalu dengan penampilan beberapa pemain yang mudah-mudahan nanti akan diresmikan lagi ya kan setelah Ya, setelah apa namanya baru satu pemain ya Juventus ya untuk sementara ini ya baru satu pemain. Jadi ya semoga nanti akan ada wajah-wajah baru lagi. Sekilas juga ada seseorang yang mirip dengan Nicolo Fagioli ya kan kayaknya betul, betul. Yildiz ya namanya agak unik ya tapi sekilas juga permainannya apa namanya dia gue lihat dia latihan di Instagram Juventus juga ya so far oke lah gitu tapi nanti kita lihat ya ke depannya gimana mungkin anak-anak muda itu akan diberikan jam terbang kah atau nanti akan di loan sama Mr. Allegri kita belum tahu nanti tapi ini sesuatu yang sangat menarik wajah-wajah baru dari anak-anak muda itu ada Enzo bukan Enzo Fernandez ya Bukan, kita bukan, punya bukan. juga Enzo masalahnya ya kan Enzo Itu di Barnesia terus Indonesia. ada kayaknya Yildiz ada Sule dengan rambut barunya ya kan jadi beberapa Betul. pemain sudah terlihat sangat fresh mudah-mudahan musim ini lebih baik lah daripada musim lalu lah itu aja sih bang. Ya, ya, ya. Memang sepakat gue bahwa mereka kan di musim baru baru pulang liburan, suasana fresh, ceria, dan ya itu tadi preseason biasanya memang tidak hanya tim inti, tapi pemain-pemain muda juga dibawa ya. Nah, dibawa. Semoga nanti juga di preseason lawannya kan juga jago-jago tuh ya, Barcelona, Milan, Madrid. Jadi bisa jadi seleksi juga buat Allegri untuk menetapkan siapakah pemain dari next year mungkin yang bisa mengisi posisi tim inti musim depan. Oke, semoga kita doakan preseason berjalan dengan lancar dan ya semoga bisa nonton juga nanti ya pertandingan preseasonnya di Amerika, streaming. Nah, berikutnya gue punya topik yang lumayan seru juga sih sebenarnya. Topik di mana ini sebenarnya jadi buah bibir dalam seminggu terakhir yaitu kegagalan Juventus di Mercato. Mercato masih panjang, tapi memang kita sudah menemukan 2 fakta bahwa failed target Mercato Juve. Yang pertama itu adalah Fabiano Parisi, bek kiri yang kalau gue pribadi sih menyebutnya the next Fabio Grosso ya. Mainnya lumayan kidal murni, lumayan lincah dan defense juga oke. Yang kedua adalah SMS Sergei Milinkovic-Savic, pemain yang memang dulu dari 2018-2019 sudah digosipkan diincar Juve dan lain sebagainya, tapi memang tidak pernah kejadian. Dan akhirnya Milinkovic-Savic kayaknya memilih untuk pergi ke Liga Arab. Nah, gue mau nanya pendapat dari Ricky dulu, kemudian ke Bro Adi. Nah, kalau dari gue sih memang kalau SMS ini nggak datang mungkin walaupun sudah biasa ya, tapi tanda kutip ada wajarnya juga karena ribet ya 40 juta, Yeah. 40 juta setahu gue, 40 juta euro itu juga Juve gue nggak yakin bisa cash, pasti akan ada masukin 1-2 pemain, akan lebih panjang. Tapi kalau Paris ini, kalau gue juga berharap banget sebenarnya bisa mengisi pos bek kiri gitu kan karena Alessandro juga sudah bisa diandalkan kalau menurut gua. Nah, dari lo gimana Ki? Oke. Ini 2 fakta yang sudah sahih ya karena untuk Sergei terakhir pun sudah sebentar lagi ya sudah melalui fase yang ya sebentar lagi lah 20% lagi mungkin akan bergabung jadi cukup sedih dibilang sedih sih nggak terlalu sedih cuman cukup agak disesalkan aja sih ya karena memang
di episode Suara Juventus ini sebelumnya kan gue udah pernah bilang waktu gue ditanya posisi mana nih yang kira-kira Juventus butuh, ya kan saat itu gue bilang kita butuh fullback gitu, dan muncullah nama Fabiano Fabiano Parisi ya dengan tinggi 178. Dia punya lumayan caps di Serie A musim lalu, punya goals juga ada 2 gitu ya. Jadi menurut gue ini pemain yang memang dibutuhkan Juventus sebenarnya untuk mengisi posisi bek kiri. Karena di bek kiri praktis cuma ada Alexandro sekarang dan Luca Pellegrini. Bener ya, untuk Ya. bek kiri asli ya, bek kiri murni ya. Sedangkan kita sama-sama tahu sendiri Mr. Allegri tidak pernah memberikan kesempatan untuk Luca Pellegrini. Iya kan, bahkan kabarnya terakhir pun Luca Pellegrini masuk di dalam barisan nama yang disiapkan untuk transfer SMS. Iya kan? Iya, Ada Luca betul. Pellegrini, ada Nicolo Rovella, ya kan, bahkan nama dulu disiapkan. Artinya kan memang sebenarnya Mr. Allegri tidak membutuhkan pemain itu gitu. Jadi sebenarnya ini sulit ya posisinya karena memang Juventus sangat membutuhkan seorang fullback, dan memang Fabiano Parisi cocok mengisi itu dengan harga yang cukup murah juga. Ya kan, kontrak hanya Betul. menyisakan 1 tahun. Jadi ini sangat disesalkan gitu. Kenapa itu tidak bisa terjadi? Padahal harganya murah, cuma sekitar 10 juta euro kan, 10 jutaan kan. Jadi kenapa Betul, Juventus betul. untuk pemain seharga 10 juta aja nggak bisa dapat juga gitu, sayang banget gitu. Dan untuk SMS sendiri sebenarnya, kalau SMS sebenarnya gue sangat mengharapkan ya, bahkan kemarin ditanya pun di Oh, Suara Juventus ini pun gue pengen satu satu gelandang baru mengisi di pos lini tengah, dan nama itu gue sebutkan SMS gitu, cuman akhirnya ya gagal juga gitu, mungkin karena proses transfer yang terlalu lama, uangnya juga butuh banyak, sedangkan ada beberapa pemain debut di Juventus yang memang belum laku gitu kan, posisinya jadi sulit juga di Juventus gitu, gaji mereka juga besar-besar gitu, sedangkan Juve saat ini masih punya mereka di squad gitu, otomatis kan Juve harus membuang mereka dulu baru bisa masuk satu posisi itu gitu. Jadi sulit sih memang Bang Genta. Jadi memang mungkin Juve terlalu lama prosesnya, padahal si pemain juga sudah ya. sangat mencintai Juventus gitu, dia sudah rela pindah ke Juventus menolak beberapa tawaran, tapi malah Juventusnya yang akhirnya kelamaan, mungkin akhirnya ya pemain harus memutuskan nasibnya kan, gitu sih. Jadi memang ini dua Betul. transfer yang sebenarnya dibilang butuh ya butuh, tapi kalau misalnya sampai sedih sih enggak ya, cuman disesalkan aja gitu. Kenapa tidak bisa kesampaian? Ya kalau memang Sergei kan memang harganya mahal ya. Ya minimal Fabiano Parisi harusnya masuk sih gitu. Cuman ternyata gagal juga gitu. Mungkin Mister Allegri masih menaruh kepercayaan yang sangat besar ya kepada Lord Sandro. Ya. Ya kita nggak tahu ya, Lord Sandro juga kan musim lalu kan juga banyak berkutat dengan cedera juga. Gue berharapnya musim ini bisa lebih baik lah performanya gitu sih. Iya, Bang. gue setuju tadi yang lo bilang juga buat perlu garis bawahi bahwa Hmm. tidak kita perlu tangisi, tapi kita Ya, boleh sesalkan ini ya, karena memang setuju Paris itu murah dan kita sesama Juventus ini juga mengerti kok bahwa keuangan Juve kan lagi ya, kurang bagus ya, jadi kita juga sadar lah kita nggak minta bek kiri ala-ala siapa lah gitu misalnya kan yang mau di luar negeri, tapi kita lihat potensi Parisi murah dan kita Juventus ini pengen ya sebenarnya, tapi ya, ya itu dia kurang ngerti juga kenapa, mungkin apa kemarin lagi pergantian manajemen dan sebagainya, dan ya SMS juga gue setuju juga sebenarnya kita perlu, tapi memang kita tidak pernah serius juga ya untuk hmm, menggarap transfer ini ya, betul. dari dulu gitu maksud gue ya, bukan hanya tahun ini. Dan gue juga yakin sih sebenarnya mungkin pemainnya di umur 29 kalau nggak salah Ya, dia baru ya, 28 sudah 29 hampir itu. 3 betul. Dia pasti pengen juga sih main di Juve kalau feeling gue ya pemainnya, cuman ya udah, tapi kita nggak tahu nih, kalau gue punya feeling sih kalau kata teman gue yang Laziale dia ke Arab 2 tahun tapi kayak ntar umur 32 sih ke Juve katanya. Katanya gitu kalau kata temen gue Laziale lah tuh dia ngomong gitu. Di kalau menurut lu gimana di? Kalau menurut gua gini ya, kan ini ada Parisi left left Hmm. fullback ya, terus Savic gitu. Sebenarnya kan dari 2 pemain ini kita kan harus tahu kalau dalam Mercato itu kan ada 3 option cara membeli ya, maksudnya 3 option kebutuhan pemain itu apa sih butuhnya gitu loh. Kalau kita pengen beli pemain backup, tentu harganya pemain backup itu kualitasnya di bawah pemain utama yang saat ini yang ada di Juventus, harganya bisa lebih murah dari gaji gitu. Termasuk Ya. beli pemain backup atau beli yang pemain untuk pesaing. Kita punya left wing back, punya Kostic, berarti cari pemain yang selevel lah sama Kostic, gajinya sama, tapi untuk bersaing sama Kostic di musim depan. Ya. Atau pemain yang untuk jadi pemain utama, ngegeser Kostic ke cadangan. Ini berarti harganya mahal, gaji gede. Untuk level Parisi, gue nggak tahu mau ditempatin di mana kalau dia main di Juventus gitu. Kita Allegri udah bilang statement main 3-5-2, otomatis kalau 3-5-2 wingback kiri datanya Kostic, dia mau jadi backup Kostic ya sayang, kasihan apa namanya skillnya atau bakatnya. Ujung-ujungnya nanti kayak Rugani zaman di Empoli jago itu, karena nggak pernah main, ya dia kayak Rugani sekarang. Nah maksud gua daripada useless beli pemain, ya kita lihat dulu kebutuhannya apa. Kalau emang buat pesaing Kostic ya berarti belinya bukan dia levelnya gitu loh. Tapi kalau untuk backup kan ada Ealing Junior buat backupnya Kostic di left wing back. Jadi sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu. Nah untuk level Savic ini kan untuk
jadi nama top of mind ya. Jadi benar-benar pemain yang akan ngegeser salah satu trio lini tengah yang ada di saat ini. Cuma kan harganya nggak murah. Di samping itu kan ini juga pemain-pemain Deadwood ini kan lumayan semua harganya dan gajinya waduh udah nggak ketulung lah gitu kan. Trio masuk loh, empat sama Rovella. Sedangkan kita udah punya 5 ya musim lalu ya. Jadi udah punya 8. Sedangkan mau Safit mau taruh di mana? Dan kita kan nggak extend Rabiot ya. Ini gue juga bingung kalau kita mau extend Rabiot, sebenarnya Safit nggak butuh lagi gitu loh. Karena emang Pogba udah sembuh, Rabiot di extend 1 musim. Terus nanti kalau mau dipaksain Safit datang pun, anggap 3 trio Deadwood ini keluar. Yang kasihan Fagioli sama Rovella nggak dapat tempat. Ya. Karena ya secara hierarki senior, skill set pengalaman, ya Fagioli sama Rovella jauh di bawah nama-nama 4 tadi, Locatelli, Savic, Rabiot, Pogba. Mau dapat di mana dia? Juve nggak main, cuma main di lokalan loh, masa mainnya di Coppa Italia doang gitu. Ini kan nggak harus dipikirin matang-matang untuk beli pemain gitu. Terutama kan posisi lini tengah. Jadi emang untuk saat ini sih, ya gue sih nggak nyeselin banget kalau dua ini nggak datang. Cuman yang di sini satu sisi kan Allegri udah kasih statement bahwa formasi kita 3-5-2 musim depan atau 3-4-3. Kalau main 3-4-3, slot tengah cuma 2 loh. Terus mau ditaruh di mana pemain-pemain yang lain? Ini kan juga harus berhubungan sama taktikal Allegri musim depan. Jadi kalau masalah gagalan transfer, ya enggak gitu, enggak belum apa enggak terlalu gagal karena kita akan masih banyak posisi lain yang kita butuhkan gitu loh. Enggak cuma tengah doang, tengah kita udah banyak loh ini. Kecuali ya tengah kita tuh cuma Pogba doang, yang lainnya junior semua. Oke. Kan ini masih banyak ini masih banyak PR defense belum ngurusin Mercato yang gimana Chiesa, Vlahovic sama Allegri ini kan salah satu bagian dari Mercato musim ini dan Giuntoli juga akan berpikir bagaimana ngejual dulu. Ini kan PR besar. Jadi kegagalan ini ya paling cuma 10% lah, 90% kita masih banyak permasalahan yang lebih besar dari kegagalan ini. Itu aja. Ya, gue bisa simpulkan juga dari Adi bahwa memang Adi melihat dari kacamata yang berbeda ya, dan gue juga mengapresiasi itu karena ya benar kalau karena Allegri sudah memutuskan untuk bisa 3-5-2 atau 3-4-3, memang Paris ini jadi akan terbuang bakatnya gitu ya, takutnya dia menjadi cadangan Kostic dan lain sebagainya, kan kita juga punya Iling. Jadi kalaupun dia memang akan akhirnya memang pasti dia datang ya udah kita bisa mungkin fokuskan ke agenda yang lain gitu, termasuk SMS, karena kita jual pemain itu belum ya, ngelepas pemain itu berarti juga gue juga baru ngeh tuh ya, kita perlu banget ngelepas pemain apapun dengan harganya yang kalaupun tidak tinggi, tapi kita memang urgensinya cukup tinggi untuk ngelepas pemain. Ada mungkin Arthur atau Zakaria di situ ya, McKennie itu mungkin masih punya nilai jual juga gitu, kalau dikumpul-kumpulin mungkin bisa jadi 60 atau 50 juta gitu kan, dan gaji-gaji mereka juga tinggi kan sebenarnya. Arthur mungkin yang tinggi ya, kalau McKennie kan enggak, gue ingat. Dan ya Mercato masih panjang, itu juga gue setuju banget karena sangat mungkin terjadi kejutan-kejutan gitu ya, walaupun di tahun 2018 di tanggal ini kita dapat Cristiano Ronaldo ya. Itu masalah tapi transfer fenomenal ya itu ya. Iya, mengalahkan gamenya Piala Dunia 2014 ya. Iya makanya. Oke, sebelum gua lanjut ke ada rumor Pogba dari Ricky, mau tambahin atau Adi lagi? Cukup sih, cukup ya. Cukup. Oke, Adi juga cukup sih. Gua ini note lagi kan ini ada calon pengganti ya, dari nama-nama rumor John Miners lah siapa, terus sama Marzik. Gue bilang bagus sih potensial, tapi untuk saat ini kita masih banyak pemain, jadi ya kalau emang kualitas mereka 11-12 sama Fagioli atau Rovella, yang useless lah beli pemain baru gitu kan, kecuali emang levelnya udah lebih dari itu gitu loh. Kita kan punya mau Italiano nih di tengahnya ya, kalau yang main tengahnya main asing semua berarti Italiano cadangan dong. Ini kan jadi persoalan buat kali ke depannya gitu. Itu aja sih kalau menurut gue ya. Sementara sih ya kita ngejual dulu lah, kita jadi seller lah. Yeah. Karena sama Zik itu dan Cup Miners gue juga tahunya dia di Indonesia sama Atalanta ya. Ya, Cup Miners yang gue agak ikutin sih, yang lumayan bagus ya dia ya. Golin juga banyak gitu kan, tapi ya itu tadi nanti kita coba bahas mungkin kalau kita udah ngobrolin Pogba gitu ya. Bagaimana kira-kira kalau memang misalnya rumor itu nanti berapa minggu ke depan jadi kenyataan, apakah cocok main di Juve. Tapi bener sih ada beberapa opsi yang Mercatonya masih gosip-gosipnya masih jalan gitu sekarang. Oke, mau ada lagi tambahan? Oke. Teman-teman soal event ini tadi kita udah bahas soal field target Mercato dari Juve, tapi memang tadi dari Bro Ricky dan juga Bro Adi ada dua pendapat yang menurut gue sama-sama bisa kita kedepankan juga gitu, karena satu ada sisi penyesalan, yang satu merasa bahwa ya Mercato masih panjang dan nama-nama yang ada sekarang yang orang-orang pada bilang field sebenarnya belum tentu mungkin di mata Allegri akan useful gitu ya, akan terpakai. Oke, kita tinggalkan dulu. Nanti kita coba bahas sedikit lagi soal Mercato, tapi ada Mercato yang agak fenomenal sedikit sebenarnya, bahwa kemarin kita sempat dengar Pogba ke Saudi Arabia ya, umroh juga gitu kan, tapi
kalau kata media-media dan pundit-pundit, umroh di balik umroh ini sebenarnya ada misi mercatonya juga, bahwa Al Ittihad nih tim kayak Arab yang kalau nggak salah musim ini udah dapat Benzema sama Kante ya. Ya. Nah, mereka mau coba ambil Pogba karena Pogba kemarin sempat visit ke Al Ittihad, lihat fasilitasnya bareng si Nuno Santo gitu dari manajemen. Nah, ternyata gosip-gosipnya juga si Di Marzo itu bilang si Al Ittihad itu nawar Pogba sekitar 100 juta euro untuk 3 tahun deal. Nah, tapi update terbarunya lagi tadi hari ini bahwa sebenarnya dibantah bahwa Pogba sana pure untuk alasan pribadi, yaitu beribadah gitu ya, bisa kita bilang ya, alasan pribadinya ya. Cuman dia tidak mengindahkan tawaran dari klub Arab tersebut gitu. Nah, itu juga dari Di Marzo. Kalau menurut Adi dulu, kira-kira lu masih pengen nggak ada Pogba musim depan di Juve? Kalau ngeliat rumornya kelihatannya Pogba ini Juventini banget nih, dia tidak mengiyakan tawaran 100 juta euro untuk 3 tahun. Sebenarnya ini kalau feeling gue pribadi ya, ini kayak Di Maria waktu kasus Di Maria waktu di Juve gitu. Jadi mainnya standar aja tapi buat ngejar karir main di Juventus buat Piala Dunia 2022 dan dia perform di Ya, situ. Nah, kasus Pogba ini bisa jadi mirip karena 2024 Euro di Jerman. Dengan exposure main di Juventus, ya otomatis dia juga akan kesorot sama Didier Deschamps. Karena kalau main di Liga Arab, Deschamps kan nggak mungkin lihat sampai ke sana ya, kalau mungkin touching. Dan Pogba ini kan salah satu anak emasnya Didier Deschamps ya. Kalau Pogba benarnya. nggak cedera, Rabiot tuh nggak dipanggil tuh musim lalu ke Piala Dunia tuh Rabiot nggak mungkin main itu karena Pogba cedera doang. Nah ini kan anak emas nih. Dan kalau gue lihatnya bahwa Pogba kita butuhin karena tadi kegagalan tadi kan kita juga ngomong masalah gagalan Safi itu Pogba berarti salah satu key player musim depan juga yang kebetulan dia udah kayaknya sehat tuh ya, habis umroh habis ibadah tuh mungkin gua minta wejangan lah kayak berdoa semoga gue satu musim bisa main gitu kan ya karena Ya, sayang lah musim lalu cuman banyakkan nonton daripada main gitu. Terus kalau masalah hmm, ada rumor Al Ittihad mau transfer dia itu kan kontraknya masih ada 4 tahun 3 tahun lagi ya sampai 2026 ya kan dia harus beli dong nggak bisa negosiasi langsung walaupun dia ditawarin gaji 100 juta euro per 3 tahun wow gitu itu kayak gajinya yang di PSG gitu satu musimnya kan jadi emang benar-benar betul. tawarannya menggiurkan teman-temannya ada Kante di sana rekan duet di Piala Dunia 2018 ada Benzema wah ini benar-benar bagi orang Indonesia kalau menjadi ya umroh nonton bola itu kita nanti akan lihat kan nonton apa umroh plus nonton bola tuh di sana kan lumayan tuh tapi kan kalau rumor ini ya antara antara apa ya cuman rumor angin-angin doang atau emang ya cuma kebetulan ya apa namanya ketika latihan Al Ittihad terus tiba-tiba dirumorin kalau nanti dia ke camp timnas Indonesia dibilangnya dia mau main di Persija kali ya kan ini kan nggak make sense gitu loh kalau cuman apa modal ketemu di camp apa camp latihan doang tiba-tiba dibilang bahwa dia akan kontrak lain ini ntar kalau jadi Indonesia dibilangnya ke Bali gitu enggak kan jadi dia emang Betul. kalau lihat niatnya Pogba pasti emang mau bertahan di Juventus ya karena ngejar Euro di tahun depan gimana kan realistis lah kan gelar Euro dia belum dapat itu 2000 di Prancis menurut gue ya Oke. Pogba tetap stay di Juve ini. Adi melihat dari sisi yang unik juga tadi bahwa masih ada keinginan Pogba untuk main di Euro 2024 bersama Prancis ya, karena dia sempat gagal di Piala Dunia 2022 nggak masuk. Benar dia anak emas di Didier Deschamps juga. Jadi ya bisa jadi dia tetap pengen main di Eropa untuk menjaga spotnya di timnas. Nah, Deki gimana Ki soal Pogba ini Ki? Oke, Paul Pogba, kalau tadi lu bilang Pogba seorang Juventini sejati gitu ya, ya gimana nggak jadi Juventini bang, ya kan? Dia kan juga apa namanya namanya besar di Juventus ya kan. Dulu siapa sih yang tahu Pogba ya kan? Nama besar di Juventus. Terus satu-satunya tim yang mau menerima Pogba saat dia akhirnya berada di fase surut ya cuma Juventus. Siapa Betul. lagi waktu dibuang MU siapa yang mau ngambil selain Juventus gitu ya. Cuma Juventus klub besar Eropa yang masih mau menerima dia gitu ya. Gimana dia nggak jadi Juventini sejati gitu. Cuman masalahnya di sini kan apa namanya dia pergi ke Arab orang lagi ibadah kok dikasih berita-berita begini ya. Orang jelas-jelas dia ibadah kok ya kan. Dia juga nulis di Instagramnya juga kan dengan caption yang ya apa namanya mengatakan bahwa dia sedang ibadah gitu. Dia senang bertemu dengan Tuhan dengan Allah gitu. Jadi menurut gue ini hanya sebuah permainan media aja lah ya, permainan media supaya beritanya jadi besar gitu. Dan menurut gua kalau misalnya benar kata Bang Adi tadi orang cuma main ke lapangan stadionnya dia mau lihat aja ya kan, dia mau lihat sekalian main gitu maksudnya kan. Ya masa iya dia mau ditransfer ke sana gitu. Cuman kalau memang harganya 100 juta untuk seorang Paul Pogba ya menurut gue juga masih kemahalan sih. Iya, Masih kemahalan jujur aja ya karena memang untuk performance Pogba yang semusim tidak bermain, gue hitungannya semusim nggak main lah ya musim lalu. betul, betul. Iya kan karena memang ya dia cuma main cuma satu setengah 15 menit 10 menit cedera ya kan cedera parah akhir musim selesai. Jadi menurut gue dia satu musim nggak bermain musim lalu harga 100 juta
untuk seorang Paul Pogba ya menurut gua untuk saat ini masih kemahalan gitu ya. Al Ittihad gila juga kalau misalnya transfer segitu gitu. Jadi menurut gua ini apa namanya hanya sebuah rumor aja sih Bang, rumor aja. Terus berhubung juga Pogba mudah-mudahan sembuh, dia bisa jadi key player juga, akan Hmm. jadi gelandang maut juga kalau misalnya Pogba bisa bermain dengan fresh lagi, dengan fit lagi. Kita bisa punya salah satu gelandang terbaik di masanya gitu. Ya kan. Jadi ini akan menjadi prestis juga buat Juventus juga. Kita punya seorang gelandang yang sangat bagus gitu ya, penuh kreativitas, penuh tenaga. Pogba akan sangat dibutuhkan di musim depan sih. Kalau mudah-mudahan aja harapannya mudah-mudahan dia nggak cedera, itu aja sih. Men, Karena memang cedera yang dialami memang kambuhan gitu, kambuhan dan memang sudah sering banget terjadi sepanjang musim lalu gitu. Jadi gue sebenarnya di satu sisi hati kecil gue mengatakan bahwa kayaknya memang tidak bisa terlalu diharapkan pemain ini bang. Gitu sih. Kenapa? Karena memang masalah cedera ini gitu. Gue nggak tahu ya apa yang dokter Juventus lakukan sepanjang musim lalu gitu ya sampai dengan awal musim ini ya terlihat kalau di media sosial dia sudah fresh, dia sudah fit gitu ya, dia sudah melakukan gerakan-gerakan bagus gitu. Tapi nggak tahu nih nanti saat di game kan akan berbeda atmosfernya, tensinya ya kan. Bisa jadi akan ada sesuatu yang terjadi lagi. Tapi harapannya sih tidak gitu. Tapi di dalam hati kecil gue sepertinya tidak bisa terlalu diharapkan sih. Juventus mesti punya sosok lagi yang bisa memimpin lini tengah dengan bagus gitu. Ya harapannya mungkin ada nama-nama baru nanti bang gitu. Makanya kenapa gue sangat mengharapkan Sergei bisa masuk adalah karena di satu sisi gue tidak melihat Pogba ini bisa diharapkan semaksimal mungkin gitu bang. Itu sih permasalahannya di situ. Gue menilainya dari situ gitu. Walaupun juga saat ini memang masih punya beberapa nama anak muda Italiano yang memang permainannya bagus gitu ya, macam Fagioli gitu kan. Terus ada Rovella juga ya kan. Cuman gimana ya? Kita mungkin butuh satu nama yang bisa memimpin lini tengah dengan bagus sih. Itu sih bang. Maksudnya dia punya intensitas yang tinggi, dia punya fase permainan yang sangat atraktif, bagus gitu, punya mental juga, mental petarung yang bagus gitu, siap mengarungi musim sepanjang musim ini dengan sehat gitu ya. Dan gue melihat itu ada di Sergei itu sih, makanya kenapa gue pengen banget dia join gitu sih bang. Karena gue melihat Pogba, gue nggak tahu ya, tapi harapan gue mudah-mudahan dia bisa bermain fit sepanjang musim ini itu sih. Tapi soal rumor transfer dia ke Al Ittihad ya, menurut gue itu hanya sebatas rumor sih, kayaknya nggak mungkin terjadi. rumor ya. Iya. Iya, ya. Harapan kita bersama Pogba ya minimal tidak cedera panjang lah, ataupun kalau memang ya Pogba adalah Pogba ya, bersil dan lain sebagainya, pengalaman punya, tapi memang gue juga setuju poin untuk dia belum bisa diandalkan untuk mungkin 90 menit dan lain sebagainya gitu, karena dulu di Maria aja juga kemarin sempat yang pemain 70 menit doang gitu ya musim lalu, dan itu Ya, efektif malah ya. Jadi harus ya, pinter-pinter nih uh, bikin Pogba ini berfungsi dengan baik. Dan musim lalu juga kan cederanya pas preseason di ya, Amerika Pogba. betul, Nah ini betul. juga tanggal 20-an ke atas nih kan, deja vu tahun lalu, tapi jangan sampai kalau Ngeri tahun nih. ini cedera, jangan sampai deh. Kasihan juga Pogba-nya. Eh, Nah, kita lanjutin sedikit soal Pogba. Tadi di awal sebelum kita bincang-bincang, gue juga sempat udah kasih tahu bahwa gue mau minta pendapat dari teman-teman narasumber Adi dan juga Ricky. Prediksi kalau memang misalnya Pogba nanti fit di musim baru 2023-2024, ada beberapa nama-nama di lini tengah yang memang punya potensi buat menemani Pogba gitu kan. Allegri udah state di 3-5-2, kalaupun memang harus ada 3-4-3, tapi kayak itu dalam dalam apa ya, dalam perjalanannya lah mungkin. Tapi di awal sih gue yakin si Allegri akan 3-5-2 nih, feeling gue. ya. Nah, gue punya sedikit formula lah, misalnya kayak kalau Pogba, Locatelli, Rabiot sebenarnya itu settingan pemain inti musim lalu ya, gitu kan. Pogba, Locatelli, Rabiot, dan itu impian gue juga sebenarnya musim lalu gitu. Tapi kan tidak terjadi. Tapi kalau mau sedikit digabungkan dengan pemain baru, yang udah pasti ini ada Rovella. Rovella kan kelihatannya bakal dipakai, ini nggak tahu kalau tiba-tiba nanti dia dijadikan alat barter ya. Cuman udah pasti di ikut preseason seperti musim lalu, dan kita bisa lihat nih kira-kira Pogba, Rovella, dan menurut gue Locatelli atau Rabiot nanti bisa menemani. Nah, atau Faglioli yang kelihatannya juga baru bisa bergabung mungkin bulan depan kali kan, cederanya lumayan operasi. Atau ya tadi yang seperti Adi sempat bilang, ada pemain baru, siapa tahu jadi kejadian Kominers datang atau si Ramarik datang. Nah, itu juga bisa jadi opsi. Nah, oke, dari Ricky dulu berarti deh sekarang. Tuan, lo punya prediksi siapa yang bakal menemani Pogba apabila dia fit dari stok gelandang yang ada? Kita coba, terserah lu mau sebutin Arthur juga nggak apa-apa sih, atau feeling lu Zakaria bertahan gitu. Kita pakai estimasi 3-5-2 ya. Coba dari lu. Oke, sebelum sampai ke formasi mungkin gue melihat di sini ada Fagioli dan Rovella. Untuk Fagioli, gue yakin banget 100% sepertinya satu slot di squad Juventus musim depan
itu sudah pasti ada di dia gitu. Jadi apa yang ditunjukkan Fagioli sepanjang musim lalu sebenarnya sudah sangat impress ya. Gua sangat terkesan dengan apa yang Fagioli tunjukkan sepanjang musim lalu. Dia walaupun di beberapa game besar dia terlihat sedikit linglung gitu ya, kayak kayak bingung gitu, belum menemukan posisi yang pas, tapi dia mencetak gol di situ. Jadi gue melihat Ya, Fagioli akan mendapatkan satu tempat gitu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang akan menemani Rabiot dan Pogba jika mereka berdua fit dan dimainkan gitu ya. Kalau Rabiot sih sepanjang musim lalu juga tidak ada masalah ya, nggak ada masalah berarti. Jadi satu tempat udah pasti ada di Rabiot sih. Kalau ya, untuk formasi inti gitu, karena pertama ini anak emasnya Allegri, kedua dia mencetak gol, ketiga determinasinya tinggi gitu. Jadi dia tidak punya celah sedikit pun untuk menggusur Rabiot dari lini tengah, kecuali memang Rabiot underperform gitu ya, dia salah ya, passing atau dia bermain jelek gitu. Jadi satu tempat sudah pasti ada di Rabiot. Nah, pertanyaannya siapa dua orang yang akan membantu mengisi lini tengah gitu. Kalau misalnya Pogba fit dan Pogba bisa bermain 70 menit atau 80 menit, sudah pasti ada Pogba di situ, Bang. Gitu, karena Pogba punya Pogba salah satu sekarang udah senior ya jatuhnya ya, sudah jadi pemain senior dan punya pengalaman banyak gitu, sudah bermain di level tertinggi lah dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang ada di situ gitu. Kalau untuk pemain Deadwood nggak usah dibahas. Nah, berarti kan tinggal satu pemain lagi kan. Ya kan, tinggal satu pemain lagi, siapa yang akan mengisi apa namanya, satu apa namanya, pemain yang akan berada di antara dua di depan back gitu ya. Ya kan, kalau Regista. zaman dulu ya ada Gista, kalau dulu kan kita punya Andrea Pirlo di situ. Nah, sekarang pertanyaannya ada di situ, siapa pemain itu gitu. Kalau untuk Locatelli musim lalu sebenarnya kita udah coba ya kan, tapi kan hasilnya nggak bagus kan. Ya kan, Hmm. Locatelli bahkan tidak melakukan passing murni gitu. Maksudnya dia tidak tidak punya passing goal gitu ya, yang memang terbukti berhasil gitu. Sedangkan Rovella, nah pertanyaannya apa namanya, jawabannya nanti akan Rovella tunjukkan mungkin di preseason. Kita bakal lihat nanti apa yang bisa Rovella sajikan di lapangan tengah Juventus gitu. Kalau memang hasilnya oke, mungkin Rovella bisa membantu di situ. Tapi kalau melihat dari nama besar, sepertinya Locatelli akan tetap berada di situ sih, Bang. Gitu. Karena untuk Rovella dan Locatelli, nah ini nih yang akan menjadi persaingan sejati nih sepertinya di musim ini gitu. Seperti yang kita bahas di episode Suara Juventini sebelumnya kan, Locatelli butuh seorang saingan kan. Bang Andar ngomong kayak gitu kan. Jadi sepertinya apa yang akan Rovella sajikan di preseason nanti itu bisa menjadi cerminan dia bisa kita keep gak sih untuk di musim ini gitu. Ya walaupun memang di preseason hanya dari beberapa pertandingan sebenarnya belum cukup ya, tapi kan nanti kita bisa Ya, melihat gitu bagaimana cara dia berada di dalam situasi sebuah permainan tingkat level tinggi, apalagi melawan Madrid dan Milan, itu kan klub besar juga kan. Jadi kita bisa lihat di situ. Gitu. Kalau untuk pemain barunya, ini dua pemain yang bagus ya Bang ya, Samardzic dan juga Koopmeiners. Dua pemain ini juga masih muda juga dan memang harganya juga nggak terlalu mahal, tapi sepertinya agak sulit juga karena yang tadi Bang Adi juga bilang kan, lini tengah kita juga sudah full gitu. Ada beberapa pemain Deadwood yang masih dibuang dan itu sulit gitu. Jadi sepertinya untuk kedatangan pemain baru, apalagi dengan nama-nama yang ya dibilang gimana ya? Dibilang dibilang terlalu besar juga enggak gitu ya. Jadi agak ya, sulit sih kalau menurut gua. Jadi gua agak pesimis untuk kedatangan pemain-pemain ini gitu. Walaupun mereka pemain bagus gitu, punya goals juga di musim lalu, punya punya sorry bukan passing, punya passing juga yang bisa berbuah gol. Jadi tidak terlalu urgent dan tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu masuk dalam skema sih menurut gua. Kita akan tetap mengandalkan pemain-pemain yang ada di squad sekarang sih. Mungkin Locatelli atau Rovella yang akan mengisi puzzle siapa yang akan menemani Pogba dan Rabiot. Itu sih Bang. Tetap aja antara ya. Pogba, Rabiot. Kalau Pogba nggak bisa main ya mungkin Fagioli yang akan ngisi gitu ya, atau mungkin SMS akhirnya jadi datang. Gua nggak tahu, kita nggak tahu. Oke. Tiba-tiba SMS ya kan, here we go ya, kita nggak tahu nih ya kan ya. Kita lihat aja nanti sih Bang, tapi Locatelli dan Rovella itu pasti akan seru banget sih gitu. Ya, 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 ya. Jadi emang dia prediksi sama sebenarnya sama kayak gue sih, bahwa Hmm. stok UV ini kan di tengah sebenarnya bisa dibilang oke lah gitu ya Ya, kan. Oke dari segi kualitas. Jadi Pogba, Locatelli, Rabiot sih sebenarnya kalau mereka semua fit bisa diandalkan dan Fagioli backup. Dan memang gue setuju juga banget tadi bahwa Locatelli itu kan sebenarnya kan dijadikan regista. Aslinya kan dia sebenarnya box to box ya iya betul. gitu. Memang dia bisa inilah jaga tempo, dia bisa, tapi memang dari segi passing dia belum belum bisa kayak Regista master gitu kan, yang punya passing bagus mana-mana gitu, tapi dia bisa holding lah di Ya. Regista itu dia. Nah, ya itu dia benar, kalau mungkin cadangannya Vela paling mungkin kalau kita nggak mau keluar duit sama sekali ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi ya Locatelli adalah pilihan terbaik dari yang ada sih gitu ya, karena kita nggak punya kamar tahun lalu kan sebenarnya ada Paredes yang diplot di Iya, posisi Locatelli. betul betul. Cuman Paredes itu kan ya bisanya holding aja kan, Iya. gitu kan, dia juga nggak bisa. Lawan Nggak, timnas Indonesia doang dia jagonya ya ternyata ya. iya dicoba sama dia kan di shoot dari jauh. Di Serie A Semua bola ke pecah. Paredes tuh lawan timnas Indonesia kemarin tuh. Bola semua di Paredes dah pokoknya dah. Udah Iya keren benar. banget Paredes ya kan. Di Juve nggak begitu, tapi bingung gue juga. Bingung. Adi gimana Di? Lo punya pendapat yang sama dengan Ricky? Tadi Ricky lumayan dalam tuh. Dari Adi kita mau denger nih.
Gua kurang lebih sama, cuman gua agak disclaimer dikit. Kan Juve kan punya 6 ya, 6 gelandang tengah itu dengan karakter yang beda gitu. Itu di luar Ya. itu ya, gua nggak ngomongin 3 Rio Maut yang mahal itu enggak. Jadi Pogba, Rabiot sama 4 Italiano gitu. Itu kan karakternya beda semua ya. Yang real regista cuma satu loh, cuman si Rovella. Gitu. Yang lainnya itu bukan regista. Bahkan kita nggak bisa maksain pemain yang bukan regista di posisi regista. Regista itu kan posisi yang Sulit ya. sentral dan itu ada titik otak penyerangan. Apalagi ya untuk main tim yang transisi kayak Allegri ini, kita nggak bisa pakai pemain yang cuma setengah matang gitu. Kalau di telur tuh setengah matang nggak bisa, yang cuma setengah doang bisa jago passing doang, nggak bisa. Dia harus bisa jago screening bola gitu. Apalagi back juga nggak bisa, yang nggak bisa build up juga, jadi otomatis otaknya di dia. Ini kan kejadian di musim lalu Locatelli lawan Lazio di pressing Savic 90 menit nggak kelihatan gitu, karena emang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini kan jadi problem besar gitu kan. Terus cuma kita punya Rovella musim ini cuma satu, cuma kan secara pengalaman ini kan masih jauh ya. Kalau emang kita mau maksain mau main dengan 3 pendamping Pogba dan Rabiot, itu pasti dapat 2 spot itu loh sebenarnya. Karena Pogba sebagai playmaker untuk transisi ke offense-nya, Rabiot sebagai box to box-nya, ball winner. Nah, Registanya nggak ada. Jadi sini akan rebutan posisi antara Rovella sama Locatelli. Belum lagi ada rumornya bahwa Allegri bakal maksain Fagioli jadi Regista. Ini kan rebutan ya untuk Liga Italia jadi satu posisi yang mereka harus bersaing nih. Siapa yang kalah ya mau nggak mau jadi backup musim depan gitu. Karena emang untuk ngegeser Pogba sama Rabiot, Locatelli aja nggak bisa kalau untuk ngeser di posisi yang Mezzala atau itu nggak bisa. Jadi emang Italian harus kerja keras 3 orang ini untuk ngerebut satu sport yang dimana fungsinya sentral otaknya gitu. Kalau emang ini nggak jalan, permainan Juve nggak jalan musim depan karena emang otaknya nggak ada, permainannya nggak jalan. Kalaupun mau beli pemain baru, nama-nama itu nggak ada yang posisi regista pemain asli gitu. Di 2 pemain itu nggak ada yang real kayak Pirlo, kayak Pjanic. Setuju. Jadi otomatis kita akan bermain back pass, long ball belakang depan lagi. Jadi tengahnya nggak jalan. Skill Pogba yang penetrasi nggak jalan juga karena emang nggak punya kombinasi play di tengahnya. Jadi situasi yang rumit juga kali ini tengah Juventus ini gara-gara Rabiot extend gitu kan, terus sampai jadi gagal. Jadi emang nggak ada pilihan selain 2 itu harus main 2 Prancis itu gaji gede pasti dimainin. Nggak tinggal antara Locatelli sama Rovella sama Fagioli. Gue sih nggak bisa milih karena kita harus lihat dulu nanti di preseason gimana. Kalau Fagioli kan bagus tapi kan bukan di Regista. Locatelli dicoba musim lalu, hampir 2 musim ya dicoba ya, gitu-gitu aja mainnya nggak berkembang juga di Regista gitu. Berarti tinggal Rovella bisa nggak mengemban tugas yang maha berat di Juventus ini, karena dia akan jadi orang pertama yang di pressing lawan ketika Juventus build up dari bawah. Ini dia nggak, karena di Monza kan nggak ada yang pressing. Monza mah dilepas aja sama pemain lawan. Di Juventus nggak bisa gitu loh. Jadi emang dia harus banyak berkembang lagi. Nah di sini lah presiden ini dia sekolah, dia belajar gimana untuk men-set up serang. Apalagi nanti ketemunya kan Barcelona ya tahu sendiri lah gimana Barcelona lini tengah di pressing. Pogba aja cedera kan lawan Barcelona musim lalu. Paredes mati lawan Barcelona musim lalu pas kita uji coba karena nggak gerak sama sekali. Nah, ini kan jadi pelajaran yang penting buat Rovella sebelum terjun ke langsung liga jadi starter ataupun di main inti. Dia harus belajar dulu di season ini gitu. Jadi gue nggak bisa milih antara bisa satu slot ini, gue nggak bisa milih. Tapi 2 utama lagi gue sama kayak Ricky, Rabiot sama Pogba. Iya. Adi memang mengungkapkan bahwa lebih ke pengerucutan dari yang Ricky bilang benar. Jadi 2 spot Pogba dan Rabiot kalau mereka fit itu memang gue setuju tidak bisa tidak tergantikan lah bisa dibilang ya, karena Rabiot tadi box to box-nya, Pogba yang pemecah buntuan lah bisa dibilang ya dengan skill-skillnya yang magic itu gitu kan. Tinggal persaingan 3 Italiano, Rovella, Locatelli, dan juga benar gue juga baca tuh di Twitter kalau Fagioli ada gosip mau dimainin di Regista juga gitu ya. Nah ya kita lihat saja nanti ya dari Allegri seperti apa, karena ya benar sih di posisi Regista itu kan rawan banget ya sebenarnya kayak di pressing, dan dia tanggung jawab cukup besar gitu buat ngebangun serangan, build up serangan. Kita masih nantikan apa yang akan dilakukan di preseason. Mungkin di preseason nanti sedikit ada gambaran, gue juga setuju tuh taktik seperti apa yang Allegri mau pakai gitu. Kalaupun di tahun lalu tuh Rovella kan juga dicoba di Regista tuh ya, waktu yang preseason di Amerika ya kalau nggak salah tuh ya, dia selalu masuk babak kedua gantiin Locatelli di Regista tuh. Nah waktu itu Paredes sudah ada belum sih? Gue belum datang kayaknya. Paredes itu belum itu pas pertandingan apa itu kita belum ada deh Paredes. Belum lawan Sampdoria Paredes itu kalau dimainin kalau nggak salah. Pas kita laga kedua tuh itu kan kelihatan tuh nggak jalan juga mainnya. Rovella itu kalau nggak salah match pertama musim lalu masih main deh. Kalau nggak salah ya dia dilepas tuh pas liga udah mulai, kalau yang gue ingat nggak salah si Rovella itu. Iya, liga udah mulai dia baru dilepas Rovella. Kan. Jadi Allegri ada galaunya juga sebenarnya tuh dia tuh waktu itu ngelepas Rovella kayaknya. Karena ada Paredes, jadi memang itu kesalahan yang dilakukan sih memang. Gitu, ternyata Paredes tidak sesuai harapan. Iya benar.
Gue ingat Paredes ketemu Pogba di bangku penonton tuh kan, baru datang ya Iya, dia kan. iya, Gitu. betul. Ya, sebenarnya Paredes juga ada untungnya sih kita gagal lolos fase grup UCL ya. Karena kan ada di klausul Paredes itu kalau Juve lolos 16 besar harus permanen itu. Serius? Jadi Oh, baru iya nonton. itu klausulnya Gitu. gitu. Ada klausulnya itu kita 16 besar, pokoknya dia perform di UCL pasti bawa 16 besar, itu ada klausul jalan Januarinya harus di permanen. Oke, Kita oke. gagal di situ, makanya langsung bisa option kan. Gak usah lah buang, kita pilih yang lain gitu. Jadi Iya. ada ini juga sih bagusnya juga. Kalau enggak kan kita beli itu Paredes sama Puyeng lagi tuh tengahnya. Tambah Iya, penuh benar. lagi. Walaupun bisa dijual ya. Oh, oke, teman-teman, sorry event ini tadi pendapat dari Bro Adi dan Bro Ricky soal prediksi yang akan menemani Pogba apabila fit dia di musim depan. Kita harapan kita semua teman-teman event ini, kita tahu Pogba adalah Pogba, semoga magicnya keluar ya di musim baru dan semoga sehat walafiat. Kalaupun ada cedera 1-2 wajar lah ya. Cuman jangan berkepanjangan kayak musim lalu ya. Kalau musim lalu benar tadi tuh Ricky bilang. Panjang musim. Iya, dengan nonton Pogba sebenarnya musim lalu. Oke, kita tutup perbincangan soal Mercato, soal Pogba, dan sebagai topik terakhir malam ini gue mau bahas soal update paling terakhir dari nasib Juventus di kompetisi Eropa musim 2023-2024, di mana UEFA bilang bahwa kita sebenarnya udah kata resmi apa enggak sih, tapi gue baca sih di semua media, termasuk media di Resmi Indonesia ya? pun udah bilang bahwa kita resmi dicoret dari Conference League, di mana Conference League itu adalah satu-satu jatah Juventus untuk bermain di Eropa musim depan, di mana Conference League juga adalah kasta terendah dari kompetisi Eropa. Kalau gosip ya, yang menggantikan sih katanya fix Fiorentina ya. Fiorentina adalah Peringkat Ya. 8. peringkat di bawah Juve. Ya, Nah, apa? gue mau coba, ya benar. Gue mau coba sedikit compare nih, ada sedikit topik bahwa kita ini di tahun medio 2006 sampai sekarang itu ternyata kan sudah 3 kali bermain Ya. di Liga top doang gitu ya, Liga dan Piala Liga itu Coppa Italia gitu. Tidak bermain di Eropa. Jadi di musim itu kita ibaratnya tanda kutip fokus lah ya di Liga gitu. Nah, itu terjadi di musim 2007-2008, di mana itu adalah musim pertama kita naik ke Serie A setelah Ya. juara Terima kasih. Serie B. Juara loh kita Serie B, juara Iya. Serie A. Satu Nah, gelar itu yang nggak akan pernah dimiliki Inter Milan itu, Bang. Iya. Dan Serie Jadi A. prestasi kita setelah juara Serie B itu masuk kompetisi 2007-2008 itu diasuh Ya. oleh Claudio Ranieri. Itu peringkat 3. Waktu itu penyerang masih Trezeguet, Del Piero waktu top skor. Piero. Peringkat keduanya juga Trezeguet, ada Iaquinta juga statusnya juara dunia waktu Ada itu. Mauri ya? Mauri belum, musim depannya Mauri. Mauri musim depannya ya? Palladino waktu itu masih ada. Palladino betul. Nah, Del Piero top skor ya itu ya? Backnya Bomsong tuh, backnya Bomsong. Nah, Iya. Bomsong cuma main berapa saat tuh? Benar, Jempol Bomsong tuh backnya. sama Andrade. Nah, ada musim berikutnya itu musim 2011-2012 Ya. di mana Juve juga fokus untuk main di Serie A doang, pelatihnya Conte, kedatangan Andrea Pirlo juga, kedatangan Lichtsteiner waktu itu, Sini Arturo Vidal, ya Hucinik juga, Juve bisa juara, itu juga debutnya stadion Juventus Stadium ya waktu itu. Ya. Itu manis banget emang 2011-2012 kita tak terkalahkan, unbeaten, benar. Nah, itu benar-benar definisi fokus liga ya kalau menurut gua ya. Gak main di Eropa sama sekali. Kita di Coppa-nya juga masuk final tuh, kalah sama Napoli apa masalahnya. Napoli. Napolinya Jadi Macari. Sebenarnya peringkat yang 2007-2008 juga peringkat 3 juga menurut gua oke, karena itu pertama kali naik ke Serie A ya. Nah, yang menarik musim baru nanti 2023-2024 dengan Allenatore Massimiliano Allegri, kita juga akan fokus saja nanti di Liga dan juga Coppa Italia. Sekarang Adi dulu, gimana di kira-kira kalau kita compare dengan 2 edisi sebelumnya, musim ini general aja deh, gak usah jauh banget peluangnya, apakah akan mengulang sukses Conte atau ya paling Ranieri lah paling ketiga. Gue pakai Allegri logic ya, dimana kalau bilang di media target tim ini adalah 4 besar. Tim ini tim 4 besar, jadi bukan tim juara nih. Kata tim pelatih ini, pelatihnya bilang kita timnya 4 besar. Jadi selalu bilang tuh ini timnya 4 besar ini. Udah, oke. Berarti ekspektasi gue untuk musim ini, musim depan khususnya 2023, ya gue 4 besar juga. Karena gue nggak akan pernah berekspektasi juara kalau pelatih nggak yakin timnya juara. Sesimpel itu. Karena kalau pelatih yakin juara, gue akan berekspektasi sebagai fans, tim ini juara dong. Pelatih gue yakin kok juara. Ini kalau pelatih ngomongnya 4 besar, mohon maaf aja, ya gue juga 4 besar. Karena gue nggak bakal berekspektasi gede juara sakit 2 musim no trofi dengan pelatih kan gitu. Jadi menurut gue ya gimana ya, inilah kenyataan gitu. Conte juara, pelatih sebelah itu Allegri loh.
satu sebagai juara bertahan liga, menantang Conte pelatih bawa kencur dari divisi bawah, dia nggak juara men, bikin malu. Dia akhirnya turun, kita dibilang, dipungut, jadi pelatih hebat, 5 gelar Scudetto, balik ke Juventus mediocre dia. Iya. Jadi emang ginilah situasi Allegri ini, maksud gua dan mau dikasih main bintang pun dia akan seperti ini gitu, karena emang dia bisa juara karena itu dibangun sama Conte squad itu, dari backnya, di tengah ke depan, ketika dia mau bangun ya begini yang dibangun, pemain-pemain Desilio, Rugani, Kornya, Moiseken, Alexandro, itu semua anak emas yang mau ngomong ya. Pirlo dia nggak pakai pemain itu, Pirlo pelatih modal kursus, dia bilang nggak pakai pemain itu, Allegri pakai pemain itu. Jadi emang ini pelatih emang di luar biasa, di mana pemain-pemain yang dia anak emas kan itu nggak dipakai sama pelatih lain. Mungkin kalau Pep mati Juve lihat pemain ini, wah ini cocoknya jadi tukang rumput di GBK nih buat standar FIFA apa enggak gitu kan, benar-benar yang luar nalar gitu. Jadi menurut gua akan mengikuti bahwa Allegri bilang 4 besar, gua akan berekspektasi Juve 4 besar. Gak akan ekspektasi seperti itu kok, pelatihnya ngomong 4 besar ngikut aja. Kita kan sebagai fans ngikut aja. Ya main-main jelek ya kita ngikut aja, nonton aja gitu kan. Ya sesimpel itu gua nggak muluk-muluk nonton targetnya. Gue juga mengatakan itu tidak muluk-muluk dan masuk akal karena gue juga menganggap musim ini adalah membangun tim gitu ya. Dan tadi gue sempat utarakan ke teman-teman di forum Juventus ini kan juga bahwa kita belum punya game changer nih gitu di musim ini. Kalau kita punya 2011 Pirlo sama Conte, di musim ini kalau Pogba rehat ya, mungkin gue bisa bilang Pogba sih jadi game changer ya gitu ya. Cuman sejauh ini belum ada nih, makanya kita kalau tadi bilang maksimal peringkat 4, mungkin aja sih gitu, bisa jadi peluangnya besar juga peringkat 4 ya. Satu lagi nih, kalau Copa menurut tuh juga sama agak sulit. Copa final aja, gue nggak akan target juara apapun musim ini karena dia ngomong kayak gitu di media kan. Gue jujur ya, gue baru pertama kali ngeliat pelatih ngomong di media target klubnya, target kita final Europa League, final Copa sama 4 besar. Gue nggak pernah lihat pelatih besar ngomong kayak gitu di media. Even Ancelotti ditanya sama media gimana peluang Barca jadi juara, dia ngomong ya Barca emang unggul tapi kami akan maksimal. Berarti bukan ngomong Barca yang bakal juara dong. Bukan langsung ngomong, oh ya yang juara tim itu kan, enggak. Dia ngomong, siapa yang Scudetto musim 2001 dari Inter? Lo bayangin dia pelatih Juventus ngomong Inter jadi juara. Tanya media. Ini kan nggak make sense seorang pelatih yang lo ngelatih di tim rival gitu. Jadi benar-benar gua nggak akan berekspresi lebih lah untuk Allegri gitu. Satu lagi dibangun Allegri, mental juara. Di tim ini nggak ada mental juara. Mental comeback pun nggak ada. Jadi emang benar-benar PR berat untuk Allegri 3 musim terakhir. Setuju. Oke. Cukup emosional ya Bung Adi. Ya, kan kemarin semua tuh. Oke. Sebenarnya memang musim lalu memang kan pada dasarnya kan kita ada di peringkat 3 kan ya. Cuman memang karena ini memang bukti bahwa Juventus punya kebobrokan luar dan dalam gitu Bang. Sudah di dalam lapangan sudah hancur, di luar lapangan pun manajemennya juga bobrok gitu. Mengakali permasalahan pandemi, ya kan, merekrut seorang Cristiano Ronaldo ya itu di luar ini kan, di luar ekspektasi bahwa akan ada pandemi gitu kan. Cuman kan mengakali dari situ aja udah kesalahan di situ. Akhirnya kan sekarang kena imbasnya gitu. Udah kena imbasnya kabur lagi kan manajemennya ya kan. Tanggung jawab, klubnya yang kena tanggung jawab. Kan gitu, dari situ aja udah ada kebobrokan gitu. Jadi yang kedua adalah kesalahan Allegri yang tadi Bang Adi bilang, mengatakan di pers bahwa Juventus target 4 besar gitu. Itu kesalahan yang sangat parah sih ya. Terakhir pelatih Juventus yang mengatakan itu di pers adalah Alberto Zaccaroni kalau nggak salah tuh, musim berapa tuh, dia bilang Juventus yang sekarang nggak bisa juara gitu ya, papan tengah aja lah, yang penting main aman aja, main di Eropa gitu, ntar di Europa League atau ntar main di UCL. Akhirnya kan dipecat juga gitu kan ya. Ini kenapa Allegri masih bertahan sekarang, nggak lain nggak bukan memang hanya karena dia punya kontrak yang mahal Bang. Itu aja sih sebenarnya. Kalau memang Allegri di sini kontraknya nggak mahal, kita nggak bayar ke dia harus mahal gitu ya, udah pasti dipecat 2 musim trofi gitu loh. Jadi memang apa yang membuat Allegri bisa bertahan sampai sekarang adalah memang karena masalah kontrak doang gitu sih. Benar kata Bang Adi tadi, memang untuk klub sebesar Juventus yang memang sudah terbiasa dengan trofi, 9 tahun dengan trofi, terus 2 tahun tanpa trofi, seharusnya itu sudah sebuah kebunduran yang sangat jauh gitu. Musim lalu gue masih oke lah, semusim gak ada trofi gitu, tapi ini udah musim kedua gitu. Terus kalau tadi lu bilang musim ini adalah musim dimana Juventus membangun. Membangun itu udah dari 2 tahun yang lalu Bang. Harusnya udah bukan sekarang. Sekarang ini kita udah harus bangun, justru bukan membangun lagi gitu. Jadi ini sebuah kemunduran yang memang dialami manajemen dan juga Allegri gitu di Juventus. Jadi menurut gua kalau untuk juara memang sepertinya masih sulit sih Bang. Jujur aja gua berekspektasi sepertinya mungkin ada di peringkat 3 atau peringkat 4. Tapi kalau untuk juara sepertinya masih sulit. Ya benar kata lu, mungkin tadi masih membangun ya kan. Membangun klasmen maksudnya. Membangun itu terpaksa Ki. Gitu. Ya kan, karena ya gak ada lagi gitu kan. Iya betul. Jadi menurut gua kalau untuk lo bilang membangun, sebenarnya itu sebuah kemunduran sih, karena seharusnya Juve sudah membangun ini dari semusim terakhir kemarin gak punya trofi gitu. Udah musim kedua gak punya trofi, masa masih membangun lagi? Harusnya Juve sekarang sudah mulai lebih stabil gitu, mulai merekrut pemain-pemain yang baru gitu. Tapi kan sekarang malah ngurusin Deadwood yang harus dibuang,
segala macem ya kan. Harusnya itu sudah dilakukan dari kemarin-kemarin, bukannya sekarang gitu loh. Ya kan, ya sekarang udah new season, ya udah harus punya target baru. Pemain mana yang gue incer, duit udah dikumpulin kan harusnya kayak gitu kan. Nah sekarang udah nggak main di Eropa, pemasukan udah berkurang. Ya kan, mau ngincer pemain juga susah karena ada 3 pemain yang harus dibuang, malah mahal-mahal harganya. Jadi agak sulit sih Bang berekspektasi lebih untuk Juventus di musim ini. Tapi ya namanya fans mungkin harus tetap optimis kali ya. Gitu ya, tetap optimis yang gua bisa mungkin kita bisa sebagai fans ya cuman itu untuk saat ini gitu. Tapi untuk mengharapkan Allegri bisa comeback terus dia tuh kayak apa yang dilakukan Conte gitu ya. Gue tidak 100% bisa yakin sih. Mungkin keyakinan gue hanya sekitar 60-70% lah. Ya, itu sih Bang. Iya, fans tiap tifosi Juventus kan juga punya cara masing-masing untuk menguatkan diri sendiri ya, misalnya ya. Dan beda-beda itu pasti gitu. Misalnya apa kadang gue sedikit suka mikir kalau iya tim lain puasa gelara ada yang lebih drama gitu-gitu cuma sebatas ya buat kuatin kita aja juga sih. Tapi tetap kan tadi gue setuju juga bahwa kita udah terbiasa juara gitu kan. Even pas Pirlo pun nggak sudah itu kita dapat 2 piala gitu kan. Itu juga waktu Pirlo sedikit gue juga berharap udah gue nggak yakin Scudetto nih Pirlo, tapi gue yakin dia minimal nyumbang piala. Gue mikir 1 doang tadinya, ternyata dia bisa ngasih 2. Ya itu kan berarti lumayan kan kayak gitu kan. Oke. Ada lagi sebelum gue tutup teman-teman? Tadi si Ricky ngomong Zaccheroni ya dipecat. Zaccheroni apa siapa ya lupa deh. Emang kan squad saat itu sama squad yang Allegri latih beda kualitasnya. Iya betul. Itu 189 juta euro loh gaji pemain Juventus musim lalu. Kalah Monopoli yang sudah itu cuma gaji 90 juta gaji pemainnya. Itu kan nggak make sense. Makanya gue bilang ini nggak make sense nih pelatih kalau dia ngomong kayak gitu. Ini kalau pelatihnya katakanlah ya pelatihnya tuh Simone Inzaghi dia ngomong kayak gitu. Habis nih sama Agnelli nih. Lo musim depan. Cuman karena dia ini doang nih garansi ini ya udah nggak bisa gitu. Jadi emang dia ngelatih tim lain yang ngomong kayak gitu, besoknya nganggur dia. Gak ada yang pelatih ngomong kayak gitu. Jadi maksud gue emang dia emang bener kata Ricky kontrak mahal, duit terus habisnya emang membangun apa yang dibangun 3 tahun gitu loh. Lo membangun 3 tahun itu ada prosesnya gitu. Ada teman gue ngomong Liverpool 5 tahun kok sama klub juara UCL. Lo lihat buat klub masuk pertama sama klub juara UCL tuh cuma 1 yang sama. Cuma Jordan Henderson. Lo lihat Allegri dari dia masuk sampai keluar Rugani, Alexandro, Mattia Desilio, masih ada di tim itu. Ya bener aja kalau mau langsung trofi, kalau pemainnya masih kayak gitu itu kan nggak bisa apple to apple gitu. Kalau emang membangun itu pemain dibuang dulu gitu. Itu jadi maksud gue membangun itu gue nggak ngerti konsep membangun itu. Iya. Dia nggak bisa. Ya kalau Zaccheroni juga lucunya kan musim depannya malah ngambil Del Neri. Iya, itu loh. Kita lucu sih. Untung aja tuh. Memang ya itu mungkin yang tadi lu bilang proses membangun Juventus saat itu ya itu Bang maksud gua memang kan dari Serie B itu kan itu ada proses membangun butuh 3 sampai 5 tahun untuk bisa Scudetto lagi. Nah, itu membangun. Tapi kalau sekarang harusnya sudah tidak membangun karena sudah settle ini klub Bang, sudah klub besar gitu. Dengan tahun dengan trofi itu sudah klub besar hitungannya. Jadi sudah tidak ada kata membangun lagi harusnya. Membangun dari kemarin. 9-10, 10-11 itu kan Merda kan lagi jago. Terus Allegri bersama Milan Scudetto pas Del Neri. Wajar, squad kita jauh di bawah mereka. Gue gak mungkin kayak Scudetto pemain kayak gitu. Cuman kalau yang kemarin, waduh, semua tim mau kali punya pemain kayak Chiesa, Di Maria, Vlahovic. Bisa tanya aja tuh fans lu teman rival. Ada nggak mau Chiesa? Pasti rebutan. Itu. Itu aja simpel itu kalau gue. Gak habis pikir, gak bisa kayak gitu. Jadi sekali lagi kita bukan hatersnya Allegri Bang. Cuman memang apa namanya logika aja ya? apa yang Allegri lakukan selama 3 tahun ini sepertinya tidak ada hasil sih benar. Gue sempat ngomong ini di episode Suara Juventus sebelumnya kayak stuck di tempat aja gitu, tidak ada progres sama sekali gitu dari gaya bermain dari gue juga sempat denial waktu itu gue nonton DPI terus si Panji nanya sama Coach Justin, Coach ini Allegri balik ke Juve Coach, gimana tanggapan lu? Coach itu ngomong Juve sama Allegri, Juve nggak kemana-mana. Gue denial, nggak mungkin, bener 2 musim nggak kemana-mana. Dan apa yang dia bilang benar, 2 musim nggak kemana-mana kok. Jadi menurut gue pertama denial, ternyata benar apa yang dia lihat setelah Allegri. Jadi menurut gue emang ya nggak bisa dipungkiri kejadian fakta gitu. Kalau emang dibilang, ini kita haters Allegri ya, buktinya begitu gimana? Di lapangannya ada buktinya, bukan kita ngada-ngada gitu. Bahkan dari gaya permainan ketiga penghakiman, kalau kesini musim penghakiman buat dia gagal, selesai gitu, nggak ada urusan. Itu. Even dari gaya minimal dari gaya bermain deh Bang, even gaya bermainnya berubah deh, itu aja. Ini gaya bermain 2 musim sama, kagak berubah. Ya, yang gue nggak habis pikir tuh satu, lo bisa punya masalah sama pemain bintang lo, punya Chiesa sama Vlahovic itu bermasalah sama pemain-pemain kayak gitu. Tapi dia nggak pernah bermasalah punya pemain kayak Rugani, dia nggak punya masalah, tapi Chiesa, Vlahovic sampai ini kan nggak gimana sih maksudnya? Ya itulah gitulah, gue nggak mau agak habis pikir lagi kalau ngomong Allegri panjang bisa 3 jam di sini. Oke, berarti simbol gue terakhir bahwa ya di balik kita semua ya harapan kita ya musim ini Allegri ada perubahan dan kita bisa
ya dapat gelar ya itu harapan lah ya. Tapi intinya kan kita sebagai supporter Juve berharapnya yang terbaik lah musim ini ya, gitu ya bisa dibilang. Iya. Oke. Oke, kita simpan keluh kesal dan insight-insight lainnya di episode lain. Karena gue rasa malam ini cukup, gue mau recap dikit. Kita tadi udah ngomongin soal preseason, ngomongin field target Mercato, walaupun dari kacamata yang lain itu juga bukan suatu akhir dari Mercato, kan masih panjang. Kita juga punya update soal Pogba, gimana harapan kita kepada Pogba di musim baru. Kalau dia fit, dia akan menjadi magic lah di tengah Juve, dan dia butuh pendamping yang memang fit dengan dia, ada Rabiot, mungkin Locatelli dan lain sebagainya. Bursa transfer juga masih terbuka, kita lihat lagi nanti siapa yang datang. Dan terakhir tadi soal kita fokus di Serie A dan juga Coppa Italia untuk musim ini. Harapan kita sekali lagi semoga ya nanti preseason menjadi awal yang baik buat Juve gitu ya, dan bisa memberikan permainan yang berbeda. Mungkin kita sederhana dulu aja, yang berbeda dari musim lalu gitu dulu ya. Hasil akhir mengikutilah nanti. Oke, sekali lagi terima kasih buat para penonton Suara Juventus ini udah ngikutin perbincangan kita di edisi kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga menemani kosongan di musim panas ini sebelum nonton Juve nanti di preseason. Bisa ditonton terus video-video dari Suara Juventus ini. Kita ada terus kok selama libur musim kompetisi. Yeah. Oke, terima kasih. Gue mau cabut. Terima kasih buat Bro Ricky dan juga Bro Adi untuk malam ini. Siap. Kita ketemu lagi ya next ya. Oke, Fino alla Kita fine. bareng-bareng. Fino alla fine. Forza Juve. Forza Juve. Bye-bye. Bro Adi emosi sekali, Bro. Kan gue tuh baca Gak masalahnya. ini udah matiin lo rekodnya nih. Udah enggak apa-apa, Mas. Kasian Bang Keki. Ini ngeditnya yang terpanjang loh nih. Dulu.